Ramadan di Malaysia itu beda banget, serius, bikin kangen tiap tahunnya. Jam 4 sore udah siap-siap bazar hunting. No, absolutely itu nggak ada di Indonesia, tapi Malaysia guys. Bazar. Anep bulan Ramadan datang lagi ke Malaysia. Oke, 1 juta ini kita buat berangkat ke Malaysia, John. Let's. Itu itu. Aduh, bazar Ramadan Bangi guys. Berduka guys. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Ting Ting lagi. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya, dipermudahkan juga segala urusannya, amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini Sari ada video baru lagi ya. Nah sekarang ini masih juga suasana puasa menjelang hari raya nanti ya. Sudah beberapa minggu lagi sebenarnya. Oke teman-teman, ini ada beberapa video baru daripada orang luar ya, bukan orang Malaysia, tentang macam mana keadaan Ramadan di sini. Katanya di sini juga katanya no, absolutely no, tak ada di Indonesia. Oke, so nanti kita dengarkan. Nah, di sini juga ada viral ya, aduh memalukan sekali ya. Itulah yang dinamakan ya, kita juga kena beradab. Bukan di negara kita ini, di negara orang pun, walaupun negara maju, kalau kita tetap SDM-nya itu rendah, IQ-nya rendah ya, dibawa ke negara maju pun tetap juga sama ya. Nah di sini viral ya, Sari bagi tahu kan, kalau di Malaysia ini tak ada yang orang bangunkan sahur. Tak ada yang pukul-pukul gentong sahur. Biasa sebab kan saya selalu dengar dulu di Indonesia ya, semua kalau mau pukul 5 kot macam itu, dia orang pukul-pukul gendang, pukul-pukul semuanya ya, untuk membangunkan orang untuk bersahur. Tapi di Malaysia memang tak ada itu. Nah kali ini viral, mereka buat hal itu di Jepang ya, Jepun. Di Jepun lagi dibawa budaya ini. Oke, so nanti kita akan tonton videonya bagaimana. Pastikan kalian tontonnya sampai akhir ya. Ramadan di Malaysia itu beda banget, serius, bikin kangen tiap tahunnya. Jam 4 sore udah siap-siap bazar hunting, datang ke bazar Ramadan Putrajaya. Ya Allah, rambang mata. Air balang warna-warni berderet, ayam perci, ayam penyet, martabak panas-panas, kuih-kuih legit, semua ada. Yang paling feel itu momen tunggu azan maghrib, semua duduk sama-sama, kat padang, doa sama-sama sebelum berbuka, dan setelah itu makan sama-sama di situ. Ramadan di Malaysia bukan sekedar tentang makanan, tapi tentang rasa syukur kebersamaan dan belajar kuat walaupun jauh dari kampung halaman. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Ramadan kali ini penuh keberkahan. No, absolutely itu nggak ada di Indonesia, tapi Malaysia guys. Bazar. Ini mantapnya puasa di Malaysia tuh kayak gini guys, ada bazar. Beriali jual buka sampai 1 kilometer. Acak sangat ya bazar ya. Bukan 1, 3 rupanya. Roti jondo. Kalau di Indo puasa-puasa paling cuma 1 store. 2 store ini 1 jalan. 1 kilo. Banyak di banyak tempat lagi ya pun ada. Ya, ntar aku tanya dulu, dari mana rendang nih? Kakak, rendang dari mana? Tapi slow kalian guys, kalau pemula itu dia bakalan kalah. Dia akan beli secara berlebih, tapi tidak dengan aku guys. Tuh banyak juga itu bang ya, banyak juga itu ya. Ada 4-5 bungkus ya. Jam teruk mat, jam. Oh my god. Anep bulan Ramadan datang lagi ke Malaysia. Oke, 1 juta ini kita buat berangkat ke Malaysia John. Let's go. Kemarin kita berangkat dari Semarang John, kena tiket di harga 1 jutaan. Sekarang di Jogja juga lagi murah. Jadi aku putuskan untuk berangkat dari Jogja John. Ini aku berangkat dari rumah ke stasiun naik Gojek John. Asli Jogja ini panas banget. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas. Dilanjut dari stasiun ke bandara, ini naik kereta harganya 20.000 John. Akhirnya sampai bandara juga John. Tongkeng, I'm coming. Apa tuh? 17.30. Waduh delay. Ini masih jam 16.30. Nah, buka puasa dulu John.
Sikat John, bismillahirrahmanirrahim. Oh, dekat masih dalam pesawat lagi dia ya. Belum sampai. So buka puasa dekat pesawat. Kapal terbang. Akhirnya sampai juga John. Niatnya malam ini pengen ke Bazar Ramadan, cuma kayaknya nggak bisa John. Aku baru dapat kabar John, kalau Om Rio itu ternyata lagi di Kelantan John. Estimasi datang jam 5.30. Ini masih jam 10 John. Jadi apa kita? Di atas situ katanya ada buat tempat tidur John. Oh, lumayan lah buat nunggu. Baru jam 12. Kita tunggu 5 jam lagi John. Itu dia. Langsung sahur lah kita bos. Langsung sahur. Tolong disuggest puasa ini enaknya kita makan apa aja John. Let's go. Oke teman-teman, nah dia terkejut ya, bukan 1 kilometer, 3 kilometer. Memang ada kan bazar Ramadan paling panjang ya. Tapi saya tak pernah pergi, tak berani juga pergi ke sana ya, karena ramainya orang mesti ya confirm. Dekat sini saja bazar Ramadan, dekat saya punya sini, bukan terlalu besar juga, bukan dekat KL sangat ya. Nah, tapi di sini, weh, ramainya orang, tahu. Dah pukul 5:30 macam itu, di orang dah beratur, dah beli dekat sana. Sebab kan, ya ada juga orang yang pekerja kan, biasa macam itu. Kalau kerja, di orang tak masak lah, so di orang beli saja. Nah, jadi ya kalau pemula memang kalap lah. Tapi saya pun tak pemula juga. Selalulah setiap ada bazar Ramadan, puasa macam ni, Sari pun pergi juga dan ya, tetap kalap. Ya, karena ada banyak makanan yang tak pernah saya jumpa, yang susah dijumpa. Maksudnya ya, kita beli dekat pasar malam pun tak selalu ada. Macam roti john kan, jarang ada kan. Apakah roti john ini hanya ada ketika dekat bazar ataupun bulan puasa ini saja? Dekat pasar malam jarang Sari jumpa. So ya inilah kesempatan kita untuk membeli makanan-makanan yang jarang kita jumpa. Macam tepung pulita ya, dekat bazar confirm ada. Kuih muih memang terbaik lah ya. Tapi kena sekarang ini saya tengok kan ada juga katanya beberapa tempat dekat Kuala Lumpur ya, KL mah kan. So agak mahal katanya. Jadi kita pandai-pandai kita lah ya. Tengok kalau mahal ya tak payah beli gitu. So tengok poket sendiri macam itu. Oke teman-teman. Nah, kalau di Indonesia macam mana pula Sari? Tadi kata abang ini kalau di Indonesia hanya 1-2 store saja buka. Tapi kalau di tempat Sari lah, di kota Medan ya, dekat bandarnya ini. Nah, kalau di situ dia biasanya di depan-depan tuh, dia orang pacak je. Macam meja dekat sana, depan-depan pasar raya itu, dekat tepi-tepi pinggir jalan katanya. Dekat sana air lah dia orang jual. Biasanya goreng-gorengan lah, kuih muih. Dia orang buat steling dekat sana. Banyaklah mie pun, nasi pun ada juga. Biasa dekat tepi jalan lah ya. Kalau bazar itu saya rasa kurang lah ya. Mungkin ada 1 saja. Macam dekat kota Medan tuh hari ada 1 saja. Pun tak tahu sekarang ada lagi ya dekat Istana Maimun. Dulu waktu saya kecil-kecil dekat sana ada. Tapi kebanyakan orang itu pergi beli juada buka puasa ini takjil, kalau di sana dikatakan itu dekat pinggir jalan ya. Jadi kalau orang Indonesia datang ke Malaysia ini, tengok wow gitu ya. So panjang sangat beli juada berbuka puasa macam ini, dan ada tempat khusus untuk beli makanan ya dekat bazar Ramadan. Nah, itu yang di orang itu teruja lah. Ramai saya tengok orang Indonesia memang khusus untuk datang ke Malaysia mau pergi ke bazar Ramadan ini. Oke teman-teman, so kalau kalian ada kisah lainnya boleh sharing ya di kolom komentar. Nah, kita lanjut lagi.
Nah ini lagi ya. Ini ada berita terbaru, WNI warga negara Indonesia melakukan sahur keliling di Jepang. Di Jepun ya, warga lokal terganggu dan angkat suara. Terganggu lah ya kan. Bukan di Indonesia ini bang. Ini di negara orang, di negara Jepun ya. Yang kita tahu di sana itu sangat tertib ya, negara maju, tak sama. Janganlah bawa perangai-perangai kita dekat Konoha sana itu pergi ke negara maju ya. Bahkan di negara maju sekalipun SDM kita tetap rendah katanya. Kita tonton dulu videonya bagaimana ya. Cium. Ada ramai juga ini ya. Kurang lebih 20 orang. Ada. Viral saja ini, lepas itu nanti minta maaf sudah gitu ya. Para WNI ini viral karena melakukan tradisi sahur keliling di Jepang. Kalian tahu kan ya, kalau setiap puasa di negara kita itu ada tradisi membangunkan orang sahur secara keliling. Tapi bayangkan hal seperti ini dilakukan di Jepang, negara yang budayanya harus menjaga ketenangan warganya. Seperti yang diposting oleh akun X yang bernama Haruka Awake, di mana dia merasa resah karena ada sekelompok remaja dari Indonesia yang berteriak di jalanan tengah malam. Bahkan dia mengatakan kalau ini adalah kejadian yang sangat-sangat menjengkelkan. Apalagi captionnya dengan bangga mengatakan ronda bangun sahur di Jepang. Tapi tenang-tenang, jangan keburu emosi dulu. Kalau kalian lihat lebih teliti lagi, ada yang janggal di video ini. Di situ terlihat kalau ada tulisan 1444 Hijriah, yang artinya video ini diambil dari tahun 2023. Dan kalau kalian dengarkan baik-baik, audio sama gerakan orang di video tersebut tidaklah sesuai. Dan lebih teliti lagi, mereka tidak benar-benar loh memukul embernya. Gua nggak tahu tujuan akun Jepang ini menggoreng video lama ini sampai mendapatkan 2 juta penayangan. Menurut kalian sendiri gimana nih? Oke, so itu ya, tak tahu ini betul atau tidak. Tapi yang pasti dia buat macam ini dekat media sosial. Lagi-lah kan membuat netizen ini bertanya-tanya kenapa melakukan hal itu ya. Disebabkan ya sekarang ini ramai yang membuat ulah juga, khususnya di Jepun ya, Jepang gitu. Nah dulunya di Malaysia, sekarang udah berpindah haluan ya ke negara yang lebih maju, ke Jepang ya. Diakibatkan ramai juga warga negara Indonesia yang bekerja ke sana ya. Banyak pro dan kontra juga, sampai itu hari sempat mau dikatakan ya pekerja Indonesia akan di blacklist daripada Jepang nih. Diakibatkan ada beberapa kelakuan yang sudah viral juga yang terjadi, buat kerusuhan juga. Pernah juga mereka-mereka ini melakukan aksi-aksi yang mungkin kalau orang luar tengoknya, ih apa nih gitu kan, menjengkelkan. Banyaklah, apalagi dibuat macam ini pula. Kita tak tahu betul atau tak, tapi menurut tadi itu video ya macam itulah. Kita jadi netizen pun rasa marah juga kan. Jangan buat perangai-perangai yang tak baik di negara orang. Nanti 1-2 orang atau kelompok orang yang berbuat, kalian masih memegang kad pengenalan Indonesia, bukan hanya kalian saja yang terkena, seluruh
rakyat Indonesia, negara Indonesia yang terkena malunya. Kalau misalnya prestasi yang kalian buat ya kan, bolehlah kan, itu sebagai membanggakan negara. Tapi macam ini dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya, entahlah ya. Oke teman-teman, nah sekarang ini kan tengah puasa kan, saya ada tengok kan beberapa video sekarang operasi tangkap pendatang asing tanpa izin ini sampai ke bazar Ramadan tahu. Kan ada pekerja-pekerjanya. Sebenarnya seharusnya pekerja yang ada dekat bazar itu adalah semuanya warga negara Malaysia ya. Tapi ya mesti ada terselip-selip juga orang asing, ada juga yang mengemis kan. Mereka saya tengok ya ditangkap. Ada operasi sampai ke bazar juga. Dan ramailah orang yang katakan tak ada belas kasihan ke tengah puasa katanya. Ada juga yang kata orang Malaysia lah ya, bagus. Kena tegakkan juga ini hukum di negara kita. Gitu. Kita tonton dulu videonya bagaimana ya. Cium. Ini ya. Kejadian kat bazar Ramadan Bangi. Bangi ini dekat Kajang kan. Immigration Malaysia dalam memburu pati pendatang asing tanpa izin ya. Aduh, kasihan juga, tapi gimana juga ya. Itu adalah kesalahan ya, tinggal lebih masa di negara orang. Tetap semangatlah, itu saja yang saya boleh katakan ya. Dicek satu-satu mungkin kan. Ada permit kerja. Kalau warga negara Malaysia ya lepaslah karena ada IC kan, kad pengenalan mereka. Kan immigration ada buat operasi ke kat Bazar Ramadan? Mana saya tahu kat mana tu? Mengejut ya. Bangi. Kalau Bangi tu mungkin immigration Selangor lah. Ramai ke kena angkut? Nama juga. Habis tu awak. Itulah. Nak cakap juga. Indonesia ini. Masa puasa ni immigration dah bagi reminder. Immigration akan memperhebatkan penguasaan pemantauan sepanjang Ramadan katanya. Kan dia simple je. Kita just nak make sure tak ada warga asing yang overstay, yang salah guna pas, yang tak ada pas, yang tak ada pasport kerja dekat dengan bazar Ramadan ni So, ingatlah. Okay, baik majikan ataupun warga asing tu sendiri. Okay, bye. Operasi penguatkuasaan serta pemantauan di Bazar Ramadan seluruh negara dipergiat. Kesediaan penguatkuasaan itu bagi memastikan premis perniagaan bebas penglibatan pendatang tanpa izin parti. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Datuk Lokman Effendi Ramli menegaskan langkah bertujuan memastikan tiada warga asing yang menjalankan perniagaan atau diupah bekerja tanpa permit. Majikan turut diingatkan tidak menggaji atau melindungi warga asing yang melanggar undang-undang bagi mengelakkan berdepan tindakan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Mengenai statistik keseluruhan bagi tempoh 1 Januari hingga semalam, Imigresen telah melaksanakan 1,700 operasi penguatkuasaan di seluruh negara melibatkan pemeriksaan terhadap 27,000 warga asing. Itu. Aduh, Bazar Ramadan Bangi guys. Berduka guys. Kesian ya. Bazar Ramadan Bangi, section berapa? Yang depan Tenera Hall dekat dengan warteg guys.
Oke teman-teman, jadi itulah ya. Ya gimana lagi, ini adalah undang-undang negara Malaysia, so apapun kena dipatuhi ya. Oke, so gimana pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya. Oke, so segini aja video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman semuanya. So terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe juga. Terima kasih. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.